Perkenalkan, nama saya Hamidah dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis posisi alkohol. Jenis alkohol berdasarkan posisinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, alkohol primer. Alkohol primer adalah suatu alkohol dengan gugus hidroksil terikat dengan satu atom karbon primer. Atom karbon primer adalah suatu atom karbon yang berikatan dengan satu atom lainnya. Berikut adalah contoh dari alkohol primer, yaitu 2-metil 1-butanol. Mengapa ini merupakan alkohol primer? Karena gugus hidroksil terikat dengan satu atom saja. Maka dari itu, ini disebut dengan atom karbon primer. Dan alkohol primer adalah alkohol dengan gugus hidroksil terikat pada atom karbon primer. Yang kedua, ada alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah suatu alkohol dengan gugus hidroksil terikat dengan atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder adalah suatu atom yang berikatan dengan dua atom lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat contoh dari alkohol sekunder. Contohnya adalah 2-pentanol. Mengapa 2-pentanol? Karena gugus hidroksil berikatan dengan dua atom, 1, 2. Maka ini merupakan alkohol sekunder. Yang ketiga, ada alkohol tersier. Alkohol tersier adalah suatu alkohol dengan gugus hidroksil berikatan dengan atom karbon tersier. Atom karbon tersier adalah suatu atom yang berikatan dengan 3 atom lainnya. Nah, berikut contoh dari alkohol tersier. Mengapa? Ini adalah 2-metil 2-pentanol. Mengapa ini merupakan alkohol tersier? Karena gugus hidroksil berikatan langsung dengan 3 atom lainnya. 1, 2, 3. Maka ini merupakan alkohol tersier. Nah, untuk lebih memahami, mari kita coba latihan soal ya. Yang pertama, CH3, CH, CH2, C, CH3, 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 OH. Nah, kita lihat di sini gugus hidroksilnya mengikat berapa atom ya? Nah, di sini gugus hidroksilnya itu mengikat 2 atom. Yang mana aja? Yang ini dan yang ini. Maka ini merupakan alkohol sekunder. Nah, yang kedua adalah CH2, CH2, CH3, C, CH3, 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 OH. Nah, dapat kita lihat di sini gugus hidroksilnya itu hanya mengikat satu atom lainnya. Maka ini merupakan alkohol primer. Soal nomor 3. Gugus hidroksilnya mengikat berapa atom ya? Nah, di sini dapat kita lihat itu gugus hidroksilnya mengikat 3 atom lainnya. 1, 2, 3. Maka ini merupakan alkohol tersier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Rusdia Rahayu dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis alkohol berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlah gugus hidroksil dalam senyawanya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu monoalkohol dan polialkohol. Pertama, monoalkohol. Monoalkohol merupakan alkohol yang mengandung satu gugus hidroksil. Contohnya adalah 1-propanol dengan rumus struktur seperti berikut ini. Terlihat bahwa gugus OH atau gugus hidroksil di dalam senyawa ini hanya 1. Yang kedua adalah polialkohol. Polialkohol merupakan alkohol yang mengandung lebih dari 1 gugus hidroksil. Contohnya adalah senyawa 1, 2, 3, propanotiol dengan rumus struktur seperti berikut. Nah, dari struktur tersebut terlihat bahwa struktur tersebut mengandung lebih dari 1 gugus hidroksil, yaitu mengandung 3 gugus hidroksil, 1, 2, 3, yang dibulatkan berwarna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Putri Yudhistira, kelas 12 IPA 2 dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang alkohol dan eter dengan logam. Reaksi dengan logam bisa natrium, kemudian kalium, magnesium, atau aluminium akan menghasilkan yaitu alkoksida logam dan gas hidrogen. Misalkan etanol CH3, CH2, OH direaksikan dengan natrium, maka hasilnya apa? Nah, posisi H ini akan diganti oleh Na, kemudian H akan lepas menjadi hidrogen. Maka hasilnya nanti adalah CH3, CH2O, Na ditambah hidrogen, berarti itu gas H2. Supaya sama, lalu dikali setengah. Ini tadi namanya adalah etanol direaksikan dengan natrium, maka namanya adalah natrium etoksida, karena C-nya ada 2. Untuk eter, kalau rumus umumnya ROR ditambah L, itu tidak dapat bereaksi. Jadi, untuk senyawa eter, kalau kalian tambahkan dengan logam reaktif tidak terjadi perubahan. Sifat inilah yang digunakan untuk membedakan alkohol dan eter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopia Fauzia, kelas 12 IPA 2 dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas reaksi alkohol dan eter dengan senyawa HCl. Reaksi alkohol dan eter dengan senyawa HCl atau asam halida. Pertama, kita bahas yang alkohol. Rumusnya, ROH ditambah HCl menjadi RCl ditambah H2O. Contohnya, CH3OH ditambah HCl menjadi CH3Cl ditambah H2O. Jadi, OH sama H-nya di sini lepas dan bergabung menjadi H2O. Sedangkan Cl-nya masuk dan berpasangan dengan CH3. Jadilah CH3Cl. Yang kedua, kita akan membahas eter. Jadi, polanya RO R aksen ditambah HCl menjadi ROH ditambah R aksen Cl. Contoh reaksinya C2H5O CH3 ditambah HCl menjadi C2H5OH ditambah CH3Cl. Hasil dari pecahan HCl hanya masuk dan CH3-nya keluar, kemudian berpasangan dengan Cl. Jadi, ROH di sini adalah rumus umum dari alkohol. Nah, eter kalau ditambah HCl ternyata berubah menjadi alkohol, yang awalnya etana menjadi etanol klorometana. Nama saya adalah Fadila Sari dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan reaksi alkohol dan eter pada PCl5. Pertama-tama di sini kita akan membahas mengenai reaksi alkohol pada PCl5. Kita reaksikan dengan ROH ditambah PCl5. Ini akan menjadi senyawa baru, yaitu senyawa RCl, yaitu hasil dari satu atom Cl menyerang rantai karbon. Nah, OH-nya ini dilepas karena Cl-nya kan masuk menggantikan OH. OH berpasangan sama PCl3. Masih sisa satu atom Cl kan, nah ini jadi POCl3. Terus sisanya, satu atom Cl-nya kan tadi itu berpasangan sama atom H. Jadilah senyawa HCl. Jadi ada 3 senyawa RCl, POCl3, dan HCl. Contohnya CH3, CH2, OH ditambah PCl5 menjadi senyawa CH3, CH2, Cl ditambah POCl3 ditambah HCl. Selanjutnya adalah senyawa eter. Kita reaksikan dengan senyawa PCl5. RO R aksen ditambah PCl5. Itu akan menjadi senyawa ROCl ditambah POCl3 ditambah HCl. Hampir mirip dengan reaksi alkohol. Contohnya CH3O C2H5 ditambah PCl5. Itu adalah etil, metil, dan eter. Bereaksi dengan PCl5 itu menghasilkan CH3Cl. Jadi alkil yang satu membentuk alkil halida namanya metil klorida ditambah C2H5Cl, dan alkil satu lagi membentuk etil klorida ditambah POCl3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Fauzia Mumtaz, kelas 12 IPA 2. Dari kelompok 1, saya akan menjelaskan reaksi oksidasi dari alkohol dan eter. Untuk reaksi oksidasi pertama yaitu pada alkohol primer. Pada alkohol primer, jika terjadi oksidasi maka akan mengubah alkohol menjadi aldehid. Rumusnya adalah ROH dioksidasi menjadi RCOH tambah air. Nah, contohnya di sini adalah CH3, CH2, CH2, CH2OH dioksidasi menjadi CH3, CH2, CH2, COH tambah air. Namanya sendiri yaitu yang kiri adalah butanol menjadi butanal. Untuk contoh yang kedua yaitu CH3, CH2OH menjadi jika dioksidasi akan menjadi CH3COH ditambah air. Namanya yaitu untuk reaksi adalah etanol menjadi etanal ditambah air. Ini semua nama iupaknya ya. Sedangkan untuk nama trivialnya nomor 1 adalah butil alkohol dan menjadi butiraldehida. Dan untuk contoh nomor 2, nama trivialnya adalah etil alkohol menjadi asetaldehida. Lalu untuk yang kedua adalah oksidasi pada alkohol sekunder yang menyebabkan mengubah alkohol menjadi keton. Nah,
Rumusnya adalah ROH dioksidasi menjadi RCOR alkil tambah air. Untuk nama IUPAC contoh nomor 1 adalah 2-propanol berubah menjadi 2-propanon. Sedangkan nama trivialnya yaitu isopropil alkohol berubah menjadi dimetil keton. Dan untuk contoh nomor 2 yaitu dioksidasi 2-butanol akan berubah menjadi 2-butanon, atau dengan nama trivial sekunder butil alkohol berubah menjadi etil metil keton. Untuk reaksi yang ketiga yaitu oksidasi alkohol tersier, itu tidak akan bisa bereaksi sebab tidak memiliki atom hidrogen yang akan bereaksi dengan atom oksigen. Nah, untuk contohnya di sini adalah butil alkohol, atau nama IUPAC-nya adalah 2-metil 2-propanol. Oksidasi pada eter pun sama dengan oksidasi alkohol tersier karena tidak memiliki atom H, maka tidak dapat bereaksi. Di sini contohnya adalah metoksi isopropana, atau nama trivialnya adalah isopropil metil eter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofar, kelas 12 IPA 2 dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat alkohol dan eter. Yang pertama, sifat alkohol diantaranya itu cairannya jernih, tidak berwarna dan berbau khas, agak menyengat. Yang kedua, alkohol suhu tinggi berbentuk cairan kental dan titik didih yang relatif tinggi. Yang ketiga, alkohol rantai pendek, mudah larut dalam air dan mudah menguap. Dan alkohol memiliki ikatan hidrogen. Sedangkan sifat dari eter yaitu cairannya tidak berwarna, mudah menguap dan dapat terbakar. Yang kedua, berbau enak tetapi sifatnya dapat membius. Dan yang ketiga, titik didihnya lebih relatif rendah dibandingkan dengan alkohol karena eter tidak memiliki ikatan hidrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fikri, kelas 12 IPA 2 dari kelompok 1. Di sini saya bakal membahas tentang kegunaan alkohol dan iter. Kegunaan alkohol dan iter. Kegunaan alkohol: 1. Sebagai pelarut kosmetik. 2. Membersihkan luka. 3. Bahan bakar seperti spiritus. 4. Antiseptik seperti sekrilasi alat-alat kedokteran. 5. Zat anti beku pada radiator mobil. Selanjutnya ada iter. Kegunaan iter: sebagai obat bius, misalnya etil eter atau C2H5-2O. Kedua, sebagai bahan bakar karena mudah terbakar. Ketiga, sebagai pelarut. Keempat, sebagai pendingin, dimetil eter atau CH3-2O. Kelima, sebagai zat aditif pada bensin pada suhu dingin atau untuk meningkatkan angka oktan, MTBI.